Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran memberi perhatian yang sangat luar biasa terhadap masalah perut. Kepada saudara-saudara yang hobi melakukan kuliner, Al-Quran memberikan peringatan kepada kita. Dalam surat Al-Hijr, Allah berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, fasawfa ya'lamun." Biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilelehkan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Aktivitas perut yang paling utama adalah mengolah dan menyimpan makanan agar menjadi energi yang dibutuhkan untuk hidup. Fungsi utama ini sederhana, tetapi yang menjadi rumit ketika nafsu ikut berbicara. Tidak saja soal tidaknya cukup atau tidaknya sehat atau tidak sehatnya makanan. Dalam makanan itu ada yang namanya selera, ada rasa, ada nafsu yang sulit untuk dikendalikan. Dibutuhkan dana yang tidak sedikit, juga waktu yang luar biasa. Demi kepuasan perut, segala makanan dicoba. Rumah makanan dan restoran dikunjungi. Bermacam-macam dibuat untuk diuji. Semua tidak lepas dari biaya. Tak cuma itu, demi perut, seseorang rela bekerja bertahun-tahun. Dan itu bisa habis dalam hitungan jam. Belum lagi kalau harus memenuhi kebutuhan perut semua anggota keluarga. Mulai dari istri, anak, dan lain sebagainya. Dalam hidup ini, perut ternyata berpengaruh besar. Demi memenuhinya, seseorang rela berbuat apa saja, bahkan halal haram diterjang juga. Seseorang bisa berkonflik dengan saudaranya sendiri. Saudara kandung bisa menjadi musuh. Sebaliknya, orang lain bisa menjadi saudara. Jika tidak dikendalikan, perut ini sangat berbahaya. Bisa jadi sumber segala penyakit. Makan terlalu banyak menjadi penyakit, makan terlalu sedikit juga menjadi penyakit. Dalam hal ini, Al-Quran memberi petunjuk secara komprehensif. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi yang baik, dari apa-apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 162. Mengapa Islam memberi perhatian yang serius terhadap masalah perut? Selain persoalan fisik, ini ada masalah lain yang jauh lebih penting lagi. Pertama,
berkaitan dengan ancaman api neraka. Allah berfirman, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka memasukkan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. An-Nisa ayat 10. Kedua, ditolaknya menghadap Allah. Makanan dan minuman yang haram atau syubhat akan menghalangi taufik. Jika ia berdoa, maka doanya tidak diterima. Ibadahnya akan tertolak. Tidak ada yang lebih pantas mengapakkan diri kepada Allah kecuali orang-orang yang suci lagi bersih. Wahai Sa'ad, kata Rasulullah, perbaikilah, murnikanlah makananmu. Niscaya kamu menjadi orang yang terkabul doanya. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, sesungguhnya seseorang hamba melontarkan sesuatu makanan yang haram ke dalam perutnya, maka ia tidak dapat dan tidak diterima amal kebaikannya selama 40 hari. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih berhak membakarnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, terhalang dari melakukan kebaikan. Jika terlanjur melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya. Amalan itu akan menjadi sia-sia dan tidak berpahala. Yang didapatkan hanya kepayahan dan kesukaran. Ketika berpuasa, maka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Puasa Ramadan melatih kita mengendalikan diri, terutama dalam menjaga makanan dan minuman yang harus masuk dalam perut kita. Dengan demikian, maka akan bersih dan bebas dari segala macam yang haram dan yang syubhat, baik zatnya, cara memperolehnya, sampai dalam hal pemanfaatannya. Semoga kita semuanya melalui Ramadan ini lebih dapat menjaga diri, mengontrol diri, lebih-lebih kontrol perut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.